Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan membongkar sesuatu yang keren banget, bahasa rahasia tubuh manusia. Panduan kita hari ini didasarkan pada karya luar biasa dari mantan agen FBI, Joe Navarro, yang menggunakan keahliannya untuk memecahkan berbagai kasus rumit. Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dari kutipan klasik ini. Ini nih, intinya. Ada perbedaan besar loh antara cuma melihat sesuatu dengan mata kita dan benar-benar mengamati apa yang terjadi di depan kita. Jujur aja, kebanyakan dari kita itu payah banget soal mengamati. Kita terlalu fokus sama kata-kata sampai kita melewatkan lautan informasi yang dipancarkan oleh tubuh. Tapi, di dunia investigasi FBI yang taruhannya tinggi, kemampuan buat menangkap sinyal-sinyal kecil ini bukan cuma keahlian, tapi sebuah keharusan. Jadi, gimana sih cara kerjanya? Yuk, kita bedah bareng-bareng bahasa rahasia yang sebenarnya terus-terusan diucapkan sama tubuh kita, seringnya tanpa kita sadar. Coba bayangin cerita ini deh, ini kisah nyata dari Joe Navarro. Ada tersangka pembunuhan, kelihatannya tulus banget, alibinya kuat, ceritanya meyakinkan. Tapi, pas si agen nyebutin satu kata pemicu, pemecah es, tubuhnya bereaksi secara refleks. Kelopak matanya yang langsung nutup rapat itu adalah reaksi limbik yang nggak bisa dia kontrol. Itu dia, pengakuan tanpa sepatah kata pun. Reaksi kayak menutup mata tadi itu bukan kebetulan ya, ada rahasianya, yaitu bagian dari otak kita yang emang secara biologis nggak bisa bohong. Nah, ini dia bintang utamanya, otak limbik. Anggap aja ini bagian jujur dari otak kita. Dia nggak mikir dulu, nggak basa-basi, dia langsung bereaksi secara instan dan nunjukin perasaan kita yang sebenarnya. Dan perbandingannya jelas banget di sini. Di satu sisi ada otak limbik, si otak jujur yang refleksif dan selalu on. Di sisi lain ada neokorteks, si otak pemikir. Nah, bagian ini yang pinter, logis, tapi ini juga otak pembohongnya. Bagian inilah yang bisa ngarang cerita macam-macam. Jadi kuncinya, kita cari sinyal dari si otak limbik. Otak limbik ini udah punya program pertahanan diri yang urutannya baku. Kita sering dengar lawan atau lari atau fight or flight kan? Ternyata itu kurang lengkap dan urutannya kebalik. Respons pertama yang sebenarnya adalah membeku. Diam dulu kayak rusak karena sorot lampu buat ngukur bahaya. Kalau nggak berhasil, baru deh kita menghindar atau kabur. Pilihan terakhir, baru kita melawan. Oke, siap. Sekarang kita mulai pelatihannya. Kita bakal belajar baca petunjuk dari tubuh, dan kita mulai dari bagian yang paling susah dikontrol, yang artinya paling jujur. Betul banget. Gini deh, dari kecil kita kan diajarin buat pasang muka senyum, nyembunyiin kecewa, wajah kita itu udah terlatih jadi pembohong. Tapi kaki, siapa yang pernah ngajarin kaki buat bohong? Nggak ada kan? Makanya, kaki itu jendela paling jujur ke otak limbik kita. Salah satu sinyal paling gampang dilihat itu happy feet atau kaki gembira. Kalau seseorang lagi seneng, yakin, atau dapat kabar baik, kakinya tuh suka goyang-goyang atau mantul-mantul sendiri. Kayak contoh pemain poker ini, mukanya boleh datar, poker face, tapi di bawah meja, kakinya lagi joget karena dia tahu kartunya bagus banget. Ada juga petunjuk lain yang akurat banget. Jari kaki yang tiba-tiba ngarah ke atas, itu tanda seneng banget, kayak ngelawan gravitasi. Arah kaki juga ngasih petunjuk. Kaki kita nunjuk ke arah mana kita pengen pergi. Terus soal menyilangkan kaki, itu tanda kita lagi nyaman. Tapi kalau tiba-tiba orang itu ngebuka silangan kakinya pas kita datang, nah itu sinyal dia mulai ngerasa nggak nyaman. Oke, dari bagian paling jujur, sekarang kita pindah ke bagian yang paling ekspresif, tapi sekaligus paling jago nipu, wajah. Ini nih, pertanyaan yang paling sering ditanyain ya kan, bisa nggak sih kita ngenalin pembohong cuma dari mukanya doang? Jawabannya mungkin agak mengecewakan. Ternyata kebanyakan orang, bahkan profesional kayak polisi atau hakim sekalipun, peluangnya cuma 50-50. Ya, sama aja kayak lempar koin. Kenapa bisa sesusah itu? Ya, karena itu tadi, kita dari kecil udah dilatih buat bohong pakai muka. Kita pasang topeng buat nutupin perasaan kita. Inilah yang bikin wajah jadi sumber informasi yang paling nggak bisa diandelin buat deteksi kebohongan. Tapi, tetap aja ada bocoran dari otak limbik yang susah ditutupin. Misalnya, eye blocking, atau nutup mata sekejap pas dengar sesuatu yang nggak enak. Atau bibir yang ditekan sampai kayak hilang, itu tanda stres berat. Soal senyum palsu, gampang, lihat matanya. Kalau matanya nggak itup senyum atau berkerut di ujungnya, itu senyum palsu. Jadi, kalau kita nggak bisa diandelin buat deteksi kebohongan, terus ngapain kita belajar ini semua? Nah, disinilah kita ubah total cara pandangnya. Tujuannya bukan jadi mesin pendeteksi kebohongan, tapi jadi ahli pendeteksi ketidaknyamanan. Ini dia rahasia utamanya.
Lupakan soal nyari tanda pembohong. Fokus saja buat ngenalin kapan seseorang merasa nggak nyaman. Kalau Anda lihat sinyal itu, barulah Anda mulai bertanya, kenapa ya? Terus gimana cara kita ngenalin ketidaknyamanan? Lewat yang namanya pacifying behaviors atau perilaku menenangkan diri. Ini tuh gerakan-gerakan refleks yang kita lakuin buat nenangin diri pas lagi cemas atau tertekan. Ini adalah sinyal paling jujur dari otak limbik kalau ada sesuatu yang salah. Contohnya spesifik banget, menyentuh leher, apalagi di bagian lekukan di bawah dagu, itu umum banget. Kayak si ibu yang ditanya soal anaknya yang buron. Atau ngusap telapak tangan yang keringetan ke paha. Itu cara buat nenengin saraf. Mengelus wajah atau rambut juga sama. Itu tindakan naluriah buat nenengin diri. Kutipan dari Navarro ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Intinya, jangan cari kebohongan, carilah ketidaknyamanan. Kalau Anda lihat seseorang melakukan salah satu gerakan ini tepat setelah Anda nanya sesuatu, Anda tahu Anda baru aja nyentuh topik yang sensitif buat dia. Jadi, sekarang tantangannya buat Anda. Setelah tahu bahasanya, coba deh perhatikan sekitar. Apa sih yang sebenarnya lagi diomongin sama setiap tubuh di sekeliling Anda? Mulai sekarang, jangan cuma mendengar, tapi mengamati. Anda bakal kaget sendiri sama dunia percakapan tanpa suara yang selama ini mungkin Anda lewatkan.